Ada 4 perubahan. Ingat masih? Oke, 1 perubahan apa namanya? Kognitif, perubahan akal. Yang kedua perubahan apa namanya? Afektif, perubahan perasaan, perubahan hati. Yang ketiga apa namanya? Perubahan motorik atau perubahan perbuatan. Yang keempat adalah perubahan apa namanya? Perubahan tingkah laku atau perubahan behavioral. Bagus. Oke, lihat baik-baik. 1 perubahan akal. 2 perubahan perasaan. 3 perubahan tingkah laku, perubahan perbuatan. 4 perubahan tingkah laku. Ini bisa dibagi menjadi 2. Bisa dibagi menjadi berapa? 2. Akal sama perasaan jadi 1. Sedangkan perbuatan dan tingkah laku jadi 1. Bisa difahami? Lihat ya. Perubahan akal, perubahan perasaan jadi 1. Perubahan perbuatan, perubahan tingkah laku jadi 1. Berarti cuma 2 kelompok saja. Paham? Perubahan yang pertama namanya perubahan non-fisik. Perubahan apa? Non-fisik yang tidak kelihatan. Perubahan kedua namanya perubahan fisik, yaitu adalah perubahan yang kelihatan. Bisa difahami? Contoh, sholat itu kelihatan atau enggak kelihatan? Berarti termasuk fisik atau non-fisik? Bagus, ibu-ibu sini pintar, aku senang. Contoh lagi, puasa itu fisik atau non-fisik? Iman kelihatan atau tidak? Berarti fisik atau non-fisik? Bagus. Takwa itu non-fisik atau fisik? Bagus, berarti perubahan ada 2, perubahan non-fisik dan yang kedua perubahan fisik. Catat baik-baik di kepala kita, perubahan non-fisik itu harus didahulukan daripada perubahan fisik. Oke, perubahan non-fisik itu didahulukan daripada perubahan fisik. Contoh, orang yang sholat itu tidak akan bisa sholat dengan benar kecuali dia sudah beresin imannya. Orang puasa tidak bakal bisa puasa dengan sempurna sebelum dia beresin imannya. Jelas sampai di sini? Karena iman adalah non fisik sementara sholat adalah fisik. Berarti yang lebih penting non fisik atau fisik? Tapi fisik penting enggak? Penting, tapi lebih penting lagi yang bagus. Aku pengen contohkan. Contoh, menurut ibu-ibu sekalian, kalau ada orang sholat sudah pasti beriman atau belum? Orang sholat udah pasti beriman atau belum? Udah pasti beriman atau belum? Mungkin beriman, mungkin tidak. Paham ya? Berarti belum tentu beriman. Kenapa? Karena orang sholat itu fisik. Tapi kita nggak tahu dia beriman atau tidak. Contoh lagi, orang kerudungan itu sudah pasti beriman atau belum? Nah udah pintar, orang kerudungan belum tentu beriman. Orang puasa belum tentu beriman. Orang naik haji belum tentu dia beriman. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita balik, orang beriman pasti sholat? Pasti. Orang beriman mau haji? Orang beriman mau nutup aurat? Mau. Paham sampai di sini? Orang sholat, orang puasa, orang haji belum tentu mereka beriman. Tapi orang beriman pasti sholat, pasti puasa, pasti haji, pasti tutup aurat. Paham? Berarti yang lebih penting tutup aurat atau iman? Pintar. Lebih penting sholat atau iman? Bagus. Makanya perintah sholat di dalam Islam itu tidak keluar sebelum akhir-akhir di Mekah. Paham ya? Tahu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu tahun keberapa? Tahun ke-12 Rasulullah jadi nabi. Selama sebelum tahun 12 tahun itu Rasulullah tidak pernah menerima perintah sholat yang wajib daripada Allah. Yaitu lewat Isra Mi'raj itu. Bisa dipahami? Oke, jihad. Kapan munculnya? Baru setelah hijrah ke Madinah. Baru jihad itu muncul. Sebelumnya ada perintah jihad? Enggak ada. Puasa. Puasa itu kapan munculnya? Munculnya puasa setelah di Madinah. Sebelum ada Madinah, belum ada puasa. Paham sampai di sini?
Berarti yang lebih penting fisik atau non fisik? Kesalahan orang Indonesia, ya sekali lagi ya, kesalahan orang Indonesia yang dilatih justru fisiknya bukan non fisiknya. Ada 4 perubahan, 1 pemikiran, 2 perasaan, ini namanya non fisik. Ada lagi perbuatan, ada tingkah laku, ini namanya fisik. Kalau Anda lihat orang perbuatannya salah dan tingkah lakunya salah, jangan ubah perbuatan dan tingkah lakunya dulu. Tapi yang diubah adalah pikiran sama perasaannya. Paham sampai di sini? Contoh, ada orang merokok. Anda tidak suka orang merokok. Taruhlah anak Anda merokok. Anda tidak suka anak yang merokok. Anda gampar itu anaknya. Berhenti gak dia merokok? Berhenti. Di depan ibu. Ketika ibu gak ada lagi dia lanjut lagi merokok. Paham sampai di sini? Berarti yang bisa membuat orang berubah itu bukan perbuatannya diubah. Karena itu jadi kayak maksa dia. Tapi yang harus diubah adalah pikiran sama perasaan. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Maka Islam menghabiskan waktu 13 tahun dalam mengubah pemikiran dan perasaan manusia. Setelah pemikiran dan perasaannya berubah, semuanya pasti berubah. Contoh, Felix Xiao masuk Islam tahun berapa? 2002. Apakah sebelum Islam dan sesudah masuk Islam wajahnya berbeda? Sama, aku tetap sipit, aku tetap putih dan tetap ganteng, nah, misalnya gitu. Wajahnya nggak berubah, tetap laki-laki juga, nggak ada yang berubah. Yang berubah apa? Yang berubah pemikirannya. Kalau pemikirannya sudah berubah, yang lainnya pasti berubah. Perbuatannya berubah, kerasa sukanya berubah, pilih perempuannya juga berubah, memperlakukan orang tua berubah. Karena yang berubah apa dulu? Pemikirannya. Bisa difahami sampai di sini ibu-ibu sekalian. Oke, kita ambil contoh lagi. Kenapa pemikiran ini diubah lebih penting daripada mengubah yang lain? Lihat di dalam Al-Quran. Ibu-ibu pernah baca Al-Quran terus di atasnya ada tulisan Al-Alaq, Makiyah. Pernah lihat nggak? Apa artinya Makiyah? Ada yang tahu? Bagus. Suratnya diturunkan di Mekah. Ada yang tulisnya Madaniyah. Pernah lihat? Oke, aku mau tanya sama ibu-ibu sekalian nih. Apa beda surat-surat Makiyah sama surat-surat Madaniyah? Oke, surat Madaniyah panjang. Surat Makiyah pendek. Apalagi kira-kira? Oh, diturunkannya di Madinah. Kalau Makiyah di Mekah. Iya betul. Terus apa lagi kira-kira? Isinya, kontennya. Kalau Madaniyah berkaitan dengan iman atau berkaitan dengan hukum? Hukum. Berarti kalau ibu-ibu baca tentang hukum, kemungkinan itu tentang Madaniyah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kira-kira ayat Makiyah atau Madaniyah? Karena nyuruh untuk puasa, ngasih tahu tata caranya puasa dan seterusnya. Itu ayat-ayat Madaniyah tentang syariat, tentang fisik atau non fisik? Fisik, bagus. Tapi coba lihat ayat-ayat Makiyah. Semua ayat-ayat Makiyah rata-rata pendek lalu berbicara tentang non fisik. Berbicara tentang yang gak kelihatan. Biasanya berbicara tentang yaumul qiyamah. Berbicara tentang kematian. Berbicara tentang Allah yang maha mengendalikan. Keesaan, tauhidnya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Semua yang pendek-pendek. Surat Al-Qiyamah itu Makiyah. Surat An-Naba itu Makiyah. Surat Ar-Rahman itu Makiyah. Semua yang pendek-pendek dan banyak sekali pengingat-pengingat yang berkaitan dengan non-fisik itu adalah ayat-ayat Makiyah. Maka kalau ngajarin anak jangan mulai dengan bagaimana caranya. Tapi mulailah dulu dengan kenapa Anda harus melakukan ini. Kemarin sudah sedikit kita bahas ditanya jawab kan ya. Kenapa kita melakukan kayak gini? Karena Rasul pun melakukan dengan cara seperti tadi. Mengajarkan kepada anak-anak kenapa. Ibnu Abbas sini deh. Ya gimana ya Rasulullah. Ibnu Abbas kalau mau minta, mintalah hanya pada Allah. Karena kalau seandainya seluruh manusia menghalangi engkau, tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan kasih walaupun manusia semuanya menghalangi kamu. Kalau kamu berlindung, berlindunglah pada Allah.
Karena kalau seluruh manusia berkumpul mencelakakan kamu, kalau Allah nggak pengen kamu selamat, itu ajaran Rasulullah pada Ibnu Abbas. Itu berarti fisik atau non fisik? Tapi Rasul belum pernah setahu saya bilang, Ibnu Abbas sini ngelihat aku sholat. Kenapa? Karena dimulai dulu dengan non fisik. Orang kalau sudah paham non fisik, maka fisiknya mudah banget. Fisiknya mudah banget. Contoh, Felix Yao masuk Islam sudah bisa baca Quran atau belum? Belum. Sudah hafal huruf hijaiyah belum? Belum. Jangankan huruf hijaiyah, bulan-bulan di dalam Islam aja saya nggak ngerti. Baru setelah masuk Islam, aku belajar. Setelah masuk Islam, 3 bulan setelah masuk Islam, aku alhamdulillah sudah bisa baca buku bahasa Arab. 3 bulan. Kenapa bisa cepat? Karena aku tahu kenapa aku harus masuk Islam. Kenapa aku harus belajar. Tapi kalau ada orang tidak ngerti kenapa harus belajar, cuma dipaksa saja, maka dia akan pergi ke pesantren, dia ngafal Quran, pulangnya dia nggak ngerti apa yang dihafal. Dia belajar tentang sholat, pulangnya dia nggak mau sholat. Dia kemudian akan pergi, lalu kemudian dia akan belajar baca Quran, pulangnya dia juga nggak mau baca Quran. Kalau dia tidak tahu kenapa. Aku ambil contoh, baru kejadian pagi sebelum aku mau pergi nih. Istriku bilang, Koko sholat duha. Lalu kemudian jawabannya apa? Nah, lihat ya, ini bawa anak ustadz juga anak orang biasa. Anak saya jawab, sholat duha kok setiap hari. Paham maksudnya? Kalau misalnya kita yang terjadi apa? Ngamuk gitu kan ya. Sholat duha kok tiap hari. Kenapa? Karena yang dia pahami sholat duha bukan sholat wajib. Itu yang dipahami. Lihat apa yang di dalam kepala dia, yang di non fisik dia. Sholat duha bukan sholat wajib. Kenapa aku harus sholat duha tiap hari? Itu kan susah. Oke, itu dalam pikirannya. Kalau aku bilang sholat duha sekarang, kalau enggak kurang jajan. Misalnya kayak gitu. Kira-kira dia berubah? Dia sholat duha. Tapi dalam hatinya, sholat terus. Emang sholat bisa ngasih kita rezeki misalnya. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Artinya kalau andaikan kita fokus pada yang 3-4, pada perbuatan dan tingkah laku, kita sudah kalah. Tapi fokusnya adalah pada pemikiran. Aku coba ngomong pada, emang Koko kalau makan tiap hari atau tidak? Tiap hari. Nah kalau makan tiap hari, maka kita terima kasih sama Allah juga tiap hari. Dan sholat duha itu adalah terima kasih pada Allah. Kalau seandainya Abi misalnya ngasih Koko makan, Koko terima kasih ke Abi. Allah lebih layak diterima kasihin. Itu yang kita ngomong, walaupun agak kesel juga sih. Ya tapi kita akan coba untuk membenahi bagaimana cara berpikirnya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada lihat orang maksiat, kita nggak jadi langsung emosi. Kenapa kita nggak emosi? Karena kita tahu yang salah bukan perbuatannya. Yang salah bukan tingkah lakunya. Tapi yang salah adalah akalnya dan juga dan perasaannya. Aku pernah kasih tahu tentang orang di tempat gelap nyari barang. Sudah pernah kasih tahu? Belum ya? Sekarang aku mau kasih tahu. Di satu ruangan tuh gelap banget. Tapi ada orang bisa ngelihat lewat CCTV yang bisa lihat di dalam gelap. Pernah lihat yang ada inframerah? Nah, tapi orang di dalam ruangan itu nggak bisa lihat sama sekali karena nggak ada cahaya. Karena dia nggak tahu apa-apa. Maka dia disuruh nyari kunci buat keluar dari ruangan itu. Paham sampai di sini? Dia disuruh nyari apa? Kunci. Masalahnya di ruangan itu bukan hanya ada kunci, tapi ada barang-barang yang lain. Ada pisau, ada gergaji, ada makanan yang sudah busuk, ada juga mohon maaf kotoran kucing misalnya ada di situ. Orang suruh nyari apa? Kunci. Namanya orang nggak bisa ngelihat, jadi dia ngapain? Dia pegang-pegang semua, betul? Dia pegang-pegang semua, tiba-tiba luka. Kenapa? Karena dia megang pisau. Ibu-ibu yang ngelihat lewat CCTV, bodoh amat tuh orang. Sudah tahu itu sudah tahu itu bukan kunci, itu pisau tapi masih dipegang. Luka lah tangannya. Dia pegang-pegang lagi, ada yang lembut, terus ini ada apa lembut, terus dia cium, ternyata kotoran. Kira-kira ibu ngelihat itu lucu atau enggak? Lucu, karena ibu ngelihat mereka enggak ngelihat. Paham? Orang maksiat itu adalah kata para ulama, mereka maksiat karena mereka enggak tahu. Karena ilmu itu kayak cahaya. Ilmu itu membuat orang jadi tahu. Kita yang sudah nggak maksiat taruhlah, ngelihat orang yang maksiat kadang-kadang lucu. Sudah tahu khamr tuh mahal. Bisa kalau kamu nggak minum khamr bisa beli rumah baru kamu. Itu kan ya. Sudah tahu yang namanya maksiat itu pasti akan susah. Ngapain kamu maksiat? Ibu, bapak,
mereka yang maksiat itu tidak tahu, makanya mereka maksiat. Kalau kita sudah paham bahwa non fisik ini akan mengendalikan yang fisik, kita nggak terlalu kaget sama orang. Ada orang maksiat, ya udah maksiatnya kita sudah tahu. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah cara mikir dan cara perasaannya. Paham sampai di sini? Contoh, Rasulullah pas masih ada ngeliat ada orang kencing di masjid. Pernah ibu-ibu ngeliat ada orang kencing di masjid? Tiba-tiba ada orang kencing di masjid, pernah lihat? Enggak pernah. Di zaman Rasul ada orang cowok tiba-tiba datang ke masjid kencing. Kira-kira kalau ibu jadi ketua DKM gimana kira-kira? Sunat dia misalnya gitu. Kalau ibu-ibu jadi ketua DKM kira-kira gimana? Marah, langsung ditrekin, woi kamu gak ada otak misalnya dan segala macam, dimaki dan segala macam. Nama juga orang kencing di masjid. Rasul menyaksikan orang kencing di masjid, para sahabat itu sudah langsung berdiri tuh ngelihat orang kencing di masjid. Tapi Rasul tahan. Kata Rasul apa? Biarin dia selesain hajatnya dulu. Paham maksudnya? Biarin dia selesain hajatnya dulu. Dan itu betul. Tahu kan orang lagi kencing gimana? Lah kalau misalnya bayangin kalau ada orang lagi kencing terus tiba-tiba, woi ngapain kamu kencing di situ? Dia balik badan misalnya ya kemana-mana. Gitu kan. Paham ya? Kata Rasul selesain dulu biarin. Dan kalau orang dikagetin mungkin dia akan berhenti kencing tapi nanti jadi penyakit bagi dia. Kata Rasulullah udah biarin dulu. Sahabat sudah ngamuk tuh, sudah emosi. Bayangin aja ada orang kencing di masjid, emosi. Rasul katakan udah jangan diganggu dulu. Biarin dulu selesai. Setelah dia selesai, baru Rasul katakan sama para sahabat, ambilin 2 ember air, bersihin itu. Kalau nggak ada hadis ini, kalau orang tadi nggak selesai kencing, kita nggak tahu bagaimana cara bersihin najis. Paham ya? Ada 2 ember air, bersihin. Maka 2 ember itu cukup untuk bersihin najis kayak gitu. Ambil 2 ember, bersihin. Karena zaman dulu Masjid Nabawi masih tanah. Maka sudah bisa untuk membersihkan seluruh najis yang ada di masjid. Coba bayangin ya. Oke, setelah itu Rasul katakan pada orang tadi, wahai saudaraku, ini masjid. Kalau kencing jangan di sini. Karena ini bukan tempat kencing. Karena orangnya tidak tahu. Orang tadi melihat bagaimana cara Rasul memperlakukan orang yang lagi berbuat salah. Dia langsung tertarik, dia masuk Islam.